Oke adik-adik, jadi bertemu lagi dengan saya ya. Jadi untuk kali ini di mata pelajaran yang berbeda. Jadi sekarang kita ada di mata pelajaran sistem komputer yang juga sudah memasuki pertemuan yang kedua. Sebelumnya untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas sistem bilangan dan adik-adik sudah mengerjakan tugas dengan baik juga ya. Di sebagian besar saya kira tidak perlu ada yang dievaluasi karena saya kira adik-adik memahami dengan cepat sekali untuk metode pengerjaannya ya. Ada yang menggunakan cara pertama, ada yang menggunakan cara kedua, dan untuk tugas penjelasan pertanyaan terkait dengan penjelasan sudah banyak yang benar. Jadi adik sudah memahami dengan baik untuk materi atau untuk materi sistem bilangannya. Sehingga untuk pertemuan kali ini bisa saya putuskan untuk langsung beranjak ke materi selanjutnya, yakni kita akan membahas yang namanya relasi logik dan juga dan fungsi gerbang logika seperti itu. Oke, untuk materi kali ini itu adapun kompetensi dasar untuk materi kali ini itu adalah sudah melangkah juga ke kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 berikut dengan tujuan pembelajarannya. Terkait dengan tujuan pembelajaran, target untuk hari ini itu kita sampai ke tujuan nomor 4 ya, 4 atau 5, karena untuk materi ini sendiri itu cukup padat sehingga agak akan mustahil untuk diselesaikan dalam satu pertemuan ya. Jadi harus dipecah-pecah materinya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya adik-adik. Oke, jadi kita berkenalan dulu dengan istilah relasi logika. Jadi relasi logika merupakan sebuah informasi yang digambarkan dalam bentuk sinyal 0 dan 1 ya. Lagi-lagi melibatkan angka biner. Jadi di sini dikatakan 0 mewakili kondisi salah dan angka 1 mewakili kondisi benar. Jadi kesimpulannya di sini, jadi sinyal yang dimaksudkan di sini adalah sinyal salah yang diwakili oleh 0 dan sinyal benar atau yang diwakili dengan angka 1. Kedua sinyal ini dikatakan saling berhubungan dan saling memberikan kemungkinan secara logika, jadi saling mempengaruhi keduanya seperti itu. Nah, adapun fungsi dasar relasi logika itu ada 3. Nah, jadi fungsi dasar relasi logika itu ada 3. Ada fungsi AND, fungsi OR, dan fungsi NOT. Nah, jadi ini ada gambar gerbang logika. Jadi gerbang logika ini mungkin untuk kalian jarang mendengar istilah gerbang logika, namun untuk penerapannya itu sudah banyak yang diterapkan bahkan di alat-alat elektronik kalian sehari-hari ya. Misalkan pada sebuah IC perangkat IC sebuah perangkat itu IC atau IC yaitu menerapkan yang namanya gerbang logika atau kondisi benar dan salah. Dalam hal ini adalah kondisi ada listrik atau tidak ada listrik. Ada listrik mesinnya menyala, tidak ada listrik mesinnya mati. Jadi seperti itu. Itu untuk gambaran gerbang logika inilah penerapannya seperti itu. Gambaran secara kasarnya ya. Nah, jadi kalau digambarkan itu seperti ini ya. Tadi saya katakan ada 3 gerbang logika. Fungsi gerbang logika dasar itu ada 3, yaitu ada AND, ada OR, dan ada NOT. Nah, kemudian ketiga gerbang dasar ini sudah mempunyai turunan atau pengembangan seperti itulah ya. Jadi itu ada yang namanya NAND, ada yang namanya NOR, dan ada namanya XOR. Jadi NAND ini dihasilkan oleh penggabungan fungsi AND dan NOT itu menjadi NAND. Kemudian ada AND tambah OR itu menjadi NOR, dan OR tambah NOT itu menjadi XOR. Jadi untuk adik-adik silakan diperhatikan dengan baik gambar-gambarnya atau gambarannya, karena ini nanti akan sering kalian hadapi nanti. Oke, kemudian ada yang namanya operasi logik atau operasi logika. Jadi operasi atau operator logika itu adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Jadi membandingkan benar dan salahnya. Jika sebelumnya untuk relasi logika itu membandingkan nilai sebuah data antara benar dan salah, maka pada operator logika ini
akan membandingkan logika yang dihasilkan dari relasi logik. Nah, kemudian dalam logika terdapat aturan sebagai berikut. Yang pertama, suatu keadaan tidak dapat bernilai benar dan salah sekaligus. Jadi pilihannya hanya dua, antara benar dan salah. Jadi tidak mungkin ada jawaban benar salah, ada jawaban salah benar, itu tidak. Jadi hanya bisa memilih salah satu, ada benar, ada salah. Kemudian yang kedua, masing-masing terdiri dari benar atau salah, masih dengan berkaitan dengan yang pertama. Dan yang ketiga, suatu keadaan dikatakan benar bila tidak salah, atau sebaliknya ya, suatu keadaan dikatakan salah bila tidak dalam kondisi benar. Jadi hanya ada satu antara salah dan benar, seperti itu. Nah, kita akan beranjak ke tabel operator logika. Ini untuk penggambaran ya, seperti tadi penggambaran lah saya katakan supaya gampang. Untuk operator N itu dilambangkan dengan tanda kali, atau di sini dengan tanda titik. Jadi A titik B itu artinya A N B, A N B, A N B, atau N itu atau dan ya. Jadi A titik B, titiknya itu dibaca N. Jadi yang dibaca E A N B itu. Kemudian yang kedua itu ada operator OR. Jadi dilambangkan dengan tanda tambah ya, tanda penjumlahan. Jadi A tambah B itu dibaca A OR B. OR itu atau ya. Kemudian yang ketiga itu ada operator NOT yang dilambangkan dengan aksen atau tanda titik yang ada di atas huruf A ini ya. Jadi A aksen, bacanya seperti itu ya. Jadi dibaca A aksen. Nah, jadi kalau dibaca itu bukan A. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk tabel operator logika. Dengan yang tadi itu hanya ada dua inputan, yaitu A dan B. Kemudian bagaimana jika ada 3 inputan? Itu ada tambah C di tengah-tengah ya. Jadi ACB. Dan Y-nya diganti dengan X. Nah, ketika 3 inputan itu aturannya masih sama adik-adik ya, masih berlaku. Karena sekali lagi itu bisa dikatakan juga karena N ini bisa dikatakan sebagai perkalian. Misalkan di sini kita langsung melangkah ke contoh soalnya. Untuk adik-adik nanti silakan diperhatikan tabel kebenarannya, kemudian diperhatikan juga untuk soalnya. Misalkan di sini A-nya adalah 1, C-nya adalah 0, dan B-nya adalah 1. Berapakah nilai X? Kemudian di sini kita jabarkan lagi. Jadi X itu sama dengan A N C NB, atau A kali C kali B. Maka X itu adalah 1 karena A-nya bernilai 1, dikali 0 karena C-nya bernilai 0, dan B karena B-nya bernilai 1. Maka otomatis hasil perkalian atau hasil logika ini akan menghasilkan nilai 0. Kenapa? Karena itu dikalikan dengan 0. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, khusus untuk fungsi gerbang logika N ini, jika ada salah satu inputan bernilai 0, maka otomatis output yang dihasilkan itu juga pasti akan menghasilkan 0, atau kondisinya pasti salah, seperti itu. Jadi ini untuk gerbang dasar atau gerbang logika dasar N ya adik-adik ya. Oke, kita melangkah ke gerbang logika dasar selanjutnya. Itu ada gerbang OR ya. OR ini atau. Nah, jadi OR ini seperti tadi sempat saya singgung, itu dilambangkan dengan tanda tambah ya, jadi tanda penjumlahan. Sehingga ini berbeda dengan gerbang N yang kita bahas tadi. Nah, jadi misalkan di sini adik-adik bisa perhatikan pada tabel kebenaran. Pada tabel kebenarannya ya adik-adik ya. Kalau A-nya bernilai 0, kemudian B-nya bernilai 0, maka outputnya atau Y itu sama dengan A tambah B, atau dibaca A OR B. Maka 0 tambah 0, 0 tambah 0, hasilnya juga 0, seperti itu. Bagaimana jika A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 0, maka Y-nya lagi kita jabarkan, Y-nya sama dengan A tambah B. Jadi A-nya 1, B-nya 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, seperti itu. Nah, jadi kita langsung menuju ke contoh soal yang ada di sebelah kanan. Jadi digambarkan seperti ini. Bagaimana jika kondisinya inputnya yang A-nya itu adalah 1 dan B-nya adalah 0. Berapakah nilai Y? Jadi adik-adik bisa langsung jabarkan. Nilai Y itu adalah Y-nya sama dengan A tambah B, atau A
or B. Nah, kemudian karena A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, maka Y sama dengan 1 tambah 0, sehingga menghasilkan nilai Y sama dengan 1, seperti itu. Jadi berbeda dengan gerbang N yang disimbolkan dengan kali, jadi di OR ini disimbolkan dengan tambah, seperti itu. Jadi berbeda, atau bisa saya katakan kebalikan dari gerbang N tadi. Oke, kita melangkah ke gerbang yang terakhir, atau fungsi gerbang NOT ya dia. Jadi gerbang NOT ini kalau dibandingkan dengan gerbang logika sebelumnya, itu memiliki input dan output yang lebih sedikit, karena ini adalah kebalikan atau inverse. Jadi kalau kalian belajar matematika di SMP mungkin sudah nggak asing juga dengan istilah inverse atau kebalikan. Nah, jadi misalkan di sini kita langsung menuju ke contoh soal ya adik-adik. Jika A-nya sama dengan 1, maka berapakah nilai X? Jadi seperti tadi, X-nya itu adalah inverse dari A atau lawan dari A. Kalau A-nya 1, maka lawan dari 1 adalah 0, sehingga jika X-nya adalah inverse 1 atau lawan atau bukan 1, maka tidak lain tidak bukan X-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di sini X-nya adalah inverse 0, inverse 0 atau 0 aksen, maka X-nya otomatis 1, jadi berlawanan ya, tinggal dibolak-balik saja. Itu untuk gerbang dasar NOT adik-adik. Oke adik-adik, jadi mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mata pelajaran sistem komputer, kita sampai pembahasan kali ini dulu. Kedepan kita akan lanjutkan lagi masih dengan kompetensi dasar dan juga materi yang sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga kedepannya bisa kita perbaiki sama-sama. Akhir kata, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.